Pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini telah membuat perubahan besar dalam kegiatan statistik, mulai dari pengambilan, pemrosesan, hingga analisis data. Perkembangan big data dan data science memungkinkan untuk menghasilkan statistik yang lebih akurat, real-time, dan granular. Kantor Statistik Nasional seperti BPS harus cepat melakukan pengembangan dan implementasi dari berbagai teknologi dan kecerdasan artifisial dalam menghasilkan data resmi yang berkualitas. Berikut inisiasi yang telah dilakukan BPS dalam memanfaatkan Artificial Intelligence atau AI pada berbagai kegiatan statistik. Yang pertama, remote sensing. Remote sensing merupakan sumber informasi penting yang digunakan untuk memantau dan memetakan kondisi bumi serta kegiatan manusia melalui sensor. Ketersediaan data remote sensing dan AI diakui ofisial statistik sebagai salah satu alat dan metodologi pengumpulan data yang efektif. Dengan memanfaatkan data remote sensing untuk official statistik, kebutuhan data untuk kebijakan menjadi lebih akurat. Beberapa pemanfaatan remote sensing dan AI yang digunakan oleh BPS diantaranya klasifikasi tutupan lahan pertanian untuk persiapan sensus pertanian 2023 dengan menggunakan Optuna Framework. Pengelompokan atau klasterisasi daerah rawan longsor menggunakan algoritma DBScan, mind map generator otomatis berita bencana alam Indonesia dengan Neural Language Processing dan support vector machine. Prediksi lokasi kemiskinan dengan citra satelit menggunakan Convolutional Neural Network dan support vector machine, dan pemanfaatan data citra satelit untuk pengembangan statistik pertanian dengan menggunakan Random Forest. Yang kedua, people mobility. BPS melakukan analisis keterkaitan antara pergerakan masyarakat dengan beberapa indikator perekonomian seperti tren pertumbuhan ekonomi baik dari sisi lapangan usaha maupun pengeluaran, perekonomian regional, dan pola konsumsi rumah tangga. BPS memanfaatkan beberapa sumber data seperti Mobile Positioning Data atau MPD dan beberapa layanan portal data terbuka seperti Google Mobility Index dan Facebook Movement Range Map serta Flight Tracker. MPD menjadi salah satu sumber data baru yang dianggap memiliki keberlanjutan yang baik untuk menggambarkan pergerakan orang dari waktu ke waktu secara masif, akurat, dan real-time. BPS memanfaatkan MPD untuk mendukung official statistik seperti tourism, yaitu untuk melihat aktivitas perjalanan di luar kebiasaannya baik dalam maupun luar negeri, point of interest untuk melihat jumlah kunjungan di suatu tempat tertentu, komuter untuk melihat aktivitas komuter harian, dan area delineator, yaitu menentukan area deliniasi baru dari suatu wilayah perkotaan. Pada masa pandemi COVID-19, Google Mobility Index dan Facebook Movement dimanfaatkan untuk melihat pola pergerakan masyarakat dan kunjungan seseorang ke beberapa tempat dalam suatu hari dibandingkan dengan baseline days. Hal ini bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan dalam mengetahui respon masyarakat terkait kebijakan pembatasan sosial. Pembatasan mobilitas ini secara langsung juga mempengaruhi kegiatan penerbangan, baik kedatangan maupun keberangkatan. Yang ketiga adalah ekonomi digital. Tantangan BPS di era Industri 4.0 di bidang perekonomian antara lain adalah menangkap gambaran ekonomi digital dalam waktu cepat dan mendukung proses bisnis statistik. Ekonomi digital adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga kecerdasan buatan atau AI. Beberapa analisis big data dan inisiasi penerapan AI yang dilakukan BPS untuk mendukung statistik ekonomi digital antara lain. Yang pertama, analisis big data untuk marketplace yang salah satu tujuannya adalah untuk menyusun direktori toko online. Yang kedua, inisiasi AI pada data situs perjalanan online untuk penghitungan tingkat penghunian kamar dan pergerakan jumlah wisatawan berdasarkan review. Pencocokan direktori hotel menggunakan algoritma cosinus similarity dengan pembobotan TF-IDF dan model probabilistic engram. Selanjutnya, BPS juga memanfaatkan data website iklan lowongan kerja untuk diklasifikasikan berdasarkan KBLI dengan metode SGBoost. Dan yang terakhir adalah
Pemanfaatan data berita online dan media sosial untuk analisis fenomena menggunakan metode Natural Language Processing.